Ya, salam kebajikan, salam Bangkong. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Sobat Ayu Sinau dimanapun Anda berada di seri ke-39 tahun 2025 kali ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa Sobat Ayu Sinau dimanapun Anda berada. Apa kabar? Selamat pagi seluruh Sobat Ayu Sinau. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini saya boleh dengar suaranya tepuk tangan dari ruang kerja masing-masing Sobat Ayu Sinau, semangatnya boleh? Hari ini perkenalkan saya Indrani Langsari kembali menemani Sobat Ayu Sinau dalam webinar seri ke-39 yang mengangkat tema yang begitu luar biasa, yakni adalah peran perempuan modern dalam membangun peradaban yang bermartabat. Tema kali ini Bapak dan Ibu sekalian Sobat Ayu Sinau sangat menarik dan juga relevan sekali, apalagi di tengah zaman sekarang di mana perempuan punya peranan yang begitu penting, bukan hanya sebagai pelengkap saja, namun perempuan saat ini juga menjadi aktor utama dan juga sebagai penunjuk arah. Tidak hanya di rumah, di selingkungan ataupun di masyarakat, namun sampai ke level kepemimpinan sebagai pengambil keputusan. Tepuk tangan sekali lagi untuk perempuan Indonesia yang begitu hebat dan luar biasa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan hari ini, izinkan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Ayu Sinau yang sudah bergabung dari berbagai daerah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita bersama akan sharing dan inspiratif, tentunya menjadi gelas yang kosong mendapatkan materi dan juga sharing inspiratif dari narasumber kita yang begitu hebat dan luar biasa hari ini. Namun terlebih dahulu, izinkan saya menyapa pada kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kami yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Andes Masruri. Yang kami hormati narasumber kita yang begitu luar biasa. Beliau adalah seorang fasilitator pengarus utamaan gender Provinsi Jawa Timur yang selama ini aktif dalam isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, Ibu Dr. Tri Susantari MSI. Yang kami hormati pula para Sobat Ayu Sinau dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama dan bersuasapa dalam webinar Ayu Sinau seri ke-39 kali ini. Dan masih di bulan April, di mana bulan yang selalu identik dengan peran perempuan di Indonesia yang setara derajatnya dengan laki-laki. Hadirnya pahlawan Raden Ajeng Kartini tentunya menjadi sosok yang sangat inspiratif bagi kita semua, bahwasanya perempuan Indonesia dapat dan mampu sejajar dengan laki-laki. Kartini menginspirasi kita semuanya Bapak dan Ibu dalam kehidupan sampai saat ini. Dan hal ini Bapak dan Ibu sekalian Sobat Ayu Sinau menjadi dasar kita mengambil tema peran perempuan modern dalam membangun peradaban yang bermartabat. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita hari ini. Kenapa tema ini sangat penting? Karena perempuan saat ini bukan hanya sebagai pilar rumah tangga saja, tetapi juga sebagai agen perubahan. Perempuan modern hadir sebagai pendidik pertama bagi anak-anak bangsa, inovator di berbagai bidang, pemimpin yang visioner sekaligus penjaga nilai-nilai budaya dan juga moral. Kita semuanya tentunya sepakat peradaban yang kuat dan bermartabat dimulai dari keluarga, dari pendidikan, dari lingkungan, dan di sanalah peran perempuan hadir memberikan warna. Hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana peran perempuan bisa mengambil bagian secara aktif, bukan hanya sekedar hadir,
tetapi juga berdaya dan berpengaruh. Selengkapnya akan kita bahas di webinar Ayo Sinau seri 39. Sobat Ayo Sinau dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini, dan tentunya menyapa seluruh Sobat Ayo Sinau, izinkan terlebih dahulu 52. beberapa aturan yang berjalan di webinar kali ini. Yang pertama, sesi tanya jawab atau diskusi akan dilakukan di akhir pemaparan narasumber. Yang kedua, para penanya harap menyebutkan identitas diri berupa nama dan juga instansi. Pertanyaan dapat melalui chat room atau raise hand. Kemudian nanti Bapak dan Ibu kiranya bisa berkenan untuk on cam-kan kameranya masing-masing. Dan tentunya kami ingatkan sekali lagi untuk link absensi akan kami sampaikan melalui ring room yang ada. Dan jangan lupa yang terakhir nanti di akhir acara sertifikat tentunya akan diumumkan di link di bawah ini tentunya di akhir acara sesi ini. Terakhir Bapak dan Ibu jangan lupa untuk follow channel YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan dan juga Instagram BKPSDM Kabupaten Magetan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk BKPSDM Kabupaten Magetan. Baik Sobat Ayo Sinau, tadi sedikit peraturan selama jalannya webinar Ayo Sinau seri ke-39 pada kesempatan hari ini. Dan segera kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini yang begitu hebat dan luar biasa. Namun terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, peneliti, sekaligus praktisi yang telah banyak berkontribusi dalam isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Saat ini, beliau menjabat sebagai tenaga ahli di PT Pilar Teknologi Surabaya. Pendidikan beliau dimulai dari sosiologi di Universitas Erlangga, lalu melanjutkan kembali ke S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia, dan kembali ke UNER untuk menyelesaikan doktoral di bidang ilmu sosial. Selama lebih dari 1 dekade, beliau aktif dalam penelitian-penelitian strategis mulai dari isu perdagangan manusia, pengaruh utamaan gender di berbagai daerah, hingga gerakan literasi dan perlindungan anak perempuan. Beberapa karya beliau melibatkan kolaborasi seperti Kemenristek-Dikti dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Topik yang akan beliau bawakan hari ini tentunya akan sangat relevan dengan peran kita sebagai perempuan modern, yakni bagaimana kita sebagai perempuan bisa berkontribusi membangun peradaban yang bermartabat. Untuk itu kita akan sapa bersama yang kami hormati, Ibu Dr. Tri Susantari MSI. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Mbak Indira, selamat pagi. Pagi, Alhamdulillah hari ini saya bersama Sobat Ayo Sinau sangat bersemangat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Indira, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu, kita akan membahas tentang peran perempuan modern di era sekarang, di mana kita bersama-sama bagaimana menjadi peran perempuan modern yang dapat berkontribusi membangun peradaban yang bermartabat. Sesaat lagi izin berkenan Ibu untuk bisa menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan kepada yang kami hormati Ibu Dr. Tri Susantari MSI. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kepala BKPSDM Dr. Andes Masruri dan seluruh jajaran yang hadir, host Mbak Indira, kemudian Mbak Upi juga yang sudah menghubungi saya untuk bisa memberikan materi pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu seluruh yang hadir pada acara webinar pagi hari ini. Luar biasa, saya begitu apresiasi pada Kabupaten BKPSDM Sepertinya izin Ibu.
Boleh. Ya, seperti itu. Oke, Ah, ya baik. ya, Terima alhamdulillah. kasih. Ya, terima kasih apresiasi saya untuk BKP SDM Kabupaten Magetan yang sudah mengangkat tema pada pagi hari ini yang luar biasa. Temanya menurut saya. Eh, jadi nanti mohon saya dibantu untuk share screen ya. Kalau bisa, mohon dibantu. Ya, tema yang diangkat pada pagi hari ini luar biasa. Jadi peran perempuan modern dalam membangun peradaban yang bermartabat. Jadi temanya ini benar-benar kekinian, kekinian dan luar biasa. Karena saya juga sebagai pengamat sosial yang kaitannya dengan pengertian gender, perempuan, anak, dan inklusi sosial, ini saat ini juga merasa agak prihatin gitu ya dengan kondisi saat ini. Karena itu ketika pandeminya diminta untuk membahas tema ini, saya benar-benar apresiasi dengan temanya. Baik, next. Ya, jadi pagi ini kita akan membahas, tadi sudah disinggung sedikit sama. Ya, jadi pagi ini kita akan membahas, tadi sudah disinggung sedikit. Jadi mohon di suaranya yang ada di double nih. Baik, jadi materi yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait dengan surat Kartini kepada Prof. Anton dan istri. Kemudian berikutnya yang akan saya bahas adalah konsep perempuan modern menurut artificial intelligence. Nanti saya juga akan jelaskan kenapa kok saya mengambil konsepnya artificial intelligence. Kemudian permasalahan perempuan saat ini yang saya kemukakan berdasarkan pengalaman-pengalaman saya mendampingi Provinsi Jawa Timur, mendampingi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendampingi kabupaten kota, termasuk Magetan. Jadi saya pada saat Kepala Dinas DP3A PPKP Bu Endang, kemudian Bu Indriana, kemudian Bu Ulfa, Maria Ulfa, itu beberapa kali meminta saya untuk menjadi narasumber yang pada awal-awal dulu dengan Bu Endang terkait dengan PPRG, program pembangunan responsif gender. Kemudian terakhir bulan bulan Desember Hari Ibu, saya juga mengisi kegiatan dengan DP3A PPKB dengan para wakil perempuan dari seluruh Magetan yang luar biasa. Jadi saya sebenarnya sangat dekat dengan Kabupaten Magetan. Baik, next. Nah, pagi ini kita akan membahas terkait dengan surat Kartini. Surat Kartini yang disampaikan pada Prof. Anton pada 9 Oktober 1902. Jadi mengenai pemikiran perjuangan untuk mendapatkan pendidikan. Bagi saya ini adalah sungguh luar biasa karena walaupun sebenarnya pada tahun 1902 itu kalau melihat dari sebenarnya ini perjuangan perempuan yang dikirimkan, surat ini dikirimkan pada Prof. Anton, di mana perjuangan perempuan sebenarnya di Eropa itu juga sudah diawali dari tahun 1700-an. Sehingga
Sebenarnya Kartini ini pun 200 tahun kemudian baru Indonesia ini mencoba untuk melakukan perjuangan terhadap kepentingan perempuan terkait dengan hal yang sangat penting yang luar biasa dari pemikiran Kartini ini adalah persoalan pendidikan. Kenapa saya menganggap bahwa ini sangat penting? Disebabkan karena hasil dari kajian dari teman-teman NGO seluruh dunia. Indonesia ini sebenarnya indikator-indikatornya terkait dengan indeks gender SDGs, indeks gender SDGs Indonesia itu ada di peringkat 60. Mendapatkan nilai 60. Jadi seluruh indikator itu warnanya biru. Nah, ini membanggakan bagi saya, walaupun masih 60 dibandingkan dengan negara-negara Nordik ya, negara-negara Swedia, Finlandia. Itu kita masih, mereka sudah 80 bahkan sampai hampir 90. Kita masih 60. Dan sebenarnya ini disebabkan karena utamanya itu adalah persoalan pendidikan yang sebenarnya masih banyak tertinggal. Tertinggal dalam artian startnya ini tertinggal. Pada tahun 1900-an ini saja Kartini sudah melihat bagaimana pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan ini sangat penting. Dan beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan perempuan ini maksudnya bukan agar anak-anak perempuan menjadi saingan orang laki-laki dalam perjuangan hidup, melainkan bahwa beliau yakin adanya pengaruh besar yang datang dari kaum perempuan yang ingin menjadikan perempuan lebih cakap dalam melakukan tugas besar yang ada di dalam tangannya, yang menurut beliau ada diletakkan oleh ibu alam. Menjadi ibu dan bahkan pendidik umat manusia yang utama. Ini sebenarnya kata-kata beliau pada Prof. Anton yang bagi saya luar biasa dari seorang Kartini. Kalau menurut saya, kenapa beliau ini begitu luar biasa? Nah, kebetulan saya mengajar mata kuliah kajian informasi dan gender. Pada awal-awal saya mengajar itu saya hanya sekedar menyampaikan konsep. Gender adalah perbedaan gender, peran-peran gender, kemudian beberapa kajian yang harus dibahas. Akan tetapi pada tahun ini ada perubahan yang saya menemukan bahwa pengajaran saya ini seharusnya tidak hanya sekedar memahami konsep. Mohon penjenengan yang rawuh mencoba untuk memahami. Tidak hanya kita belajar sekedar konsep, penjenengan mendengarkan saya, membaca materi saya, jangan ya. Penjenengan harus sudah memulai dan saya minta pada mahasiswa saya untuk lebih sensitif gender. Artinya sensitif terhadap permasalahan perempuan maupun laki-laki. Ketika kita bicara gender, maka tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Akan tetapi hari ini kita lebih concern pada laki-laki, pada perempuan. Next. Oke, sebelum saya bahas lebih jauh, saya yakin bahwa penjenengan semua itu sudah membaca siapa itu Kartini. Saya berharap demikian. Sudah tahu siapa Kartini dan tidak hanya menyanyikan lagunya, tidak hanya menghormati
sebagai pahlawan. Ya jelas itu kita menghormati beliau sebagai pahlawan. Kita menghargainya dengan bisa menyanyikan lagunya, mengenakan pakaiannya Kartini berkebaya karena kita menghormati beliau. Nah, jangan cuma hanya seperti itu. Lebih jauh kita mencoba untuk mengetahui pemikiran-pemikirannya. Nah, selanjutnya karena tema ini berangkat dari pemikiran Kartini ini, tema ini sungguh sangat menarik. Karena pastinya ini sangat terkait dengan persoalan pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, indeks gender SDGs itu, yang 17 inisiatif SDGs itu, kita peringkat 60. Masih di bawah. Untuk sampai dengan 80 aja sudah harus berapa poin yang harus kita lewati. Apalagi 90. Apalagi 100. Saya nggak yakin gitu SDGs ini akan bisa teratasi atau sampai pada yang diinginkan. Yang 17 inisiatif itu sisanya tinggal 5 tahun. Sisanya tinggal 5 tahun. Apakah betul kita akan bisa mencapainya? Mudah-mudahan. Bismillah. Nah, karena kita membahas tentang persoalan kata modern. Kata modern. Sebenarnya kalau dari mata kuliah yang saya ambil, kemudian saya sosiolog, kemudian saya juga pustakawan, karena saya senang membaca. Nah, modern itu sebenarnya kita sudah melewatinya. Kalau kita bicara soal modern, maka perubahan dari peradaban zaman batu, kemudian ada percetakan, kemudian perubahan kalau di negara kita ini dari pertanian yang manual menjadi berteknologi, intensifikasi pertanian. Nah, inilah sebenarnya kalau mata kuliahnya perubahan sosial, maka zaman modern itu sudah saat itu ada perubahan. Yang efeknya sebenarnya juga ada gitu. Yang dulunya perempuan ini maksimal di pertanian, bidang pertanian, tergeser dengan teknologi. Yang biasanya ikut ani-ani, sudah dengan sistem-sistem yang baru, yang lebih gampang memanennya, lebih gampang menjualnya. Kemudian perempuan menjadi tergeser. Yang awalnya aktif menjadi cuman punten ya, mereka yang dari pedesaan mungkin tahu istilah ngasak. Akhirnya perempuan tergeser. Ini modern ini bisa seperti itu untuk bidang pertanian. Ini bidang-bidang yang lain juga sama. Nah, sekarang saya mencoba untuk bertanya pada hal yang sangat modern, yang dianggap orang adalah sebuah kemajuan yang luar biasa, yaitu artificial intelligence, atau kita biasa dengan AI. Saya mencoba bertanya pada AI ini terkait dengan konsep perempuan modern ini seperti apa jawabannya. Nanti saya mohon Mbak Indira untuk meng-share pertanyaan terkait dengan hal ini. Nanti saya akan coba untuk susun pertanyaannya. Perempuan modern saat ini memiliki kesempatan dan kemampuan untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, bukan hanya di rumah atau di bidang yang dianggap tradisional. Nah, ini menurut AI seperti itu. Perempuan bisa terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, memiliki kesempatan dan kemampuan. Saya rasa mungkin betul. Tapi apakah betul dengan sebenarnya ketika kata-kata berikutnya adalah bukan hanya di rumah atau di bidang yang dianggap tradisional. Baik, next. Nah, menurut AI, perempuan telah aktif dalam berbagai sektor bidang ekonomi, baik sebagai pekerja, pengusaha, atau investor.
bahkan telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan laki-laki di dunia kerja dan bahkan mendominasi beberapa sektor seperti industri kreatif. Saya mencintai Magetan antara lain ini, saya membeli pada saat acara di Magetan. Ini produk industri kreatif yang luar biasa, yang tidak ada duanya karena memang diciptakan cuma satu. Ini membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di bidang ekonomi. Dan Ivan Illich, salah satu teoritisi besar di dunia yang bahas tentang gender, maka gender itu mati, akan terjadi kesetaraan pada bidang ekonomi. Jadi bukunya Ivan Illich ini namanya Matinya Gender. Gender ini, perempuan ini bisa setara di dunia ekonomi, di bidang ekonomi. Banyak pengusaha-pengusaha perempuan yang luar biasa, yang mereka memang benar-benar menguasai. Termasuk juga di bidang pekerjaan, ASN misalnya. Walaupun ternyata angkanya masih lebih kecil daripada laki-laki. Sudah ada yang menjadi kepala dinas, sudah ada yang menjadi kepala daerah, walaupun angkanya sedikit dibandingkan laki-laki. Kepala bidang, tapi sebagian besar mereka menguasai di eselon 4 ke bawah. Perempuan biasanya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, ini sebenarnya perempuan ternyata di pekerjaan, di sektor-sektor yang memerlukan bekerja, itu perempuan juga lumayan mendominasi. Rasakan. Kemudian di bidang politik, menurut AI, perempuan juga semakin banyak terlibat di proses politik, baik sebagai anggota legislatif, tadi juga saya sebutkan di pejabat pemerintah, dan aktivis politik. Bahkan sebenarnya pada aktivis-aktivis politik ini, perempuan juga sudah mulai menonjol. Akan tetapi, masih ada dan jauh sebenarnya ketika mereka masuk di legislatif. Dari 30% kuota yang bahkan diatur oleh undang-undang, mungkin hanya 1-2 kabupaten kota atau provinsi yang memenuhi kuota 30%. Saya tidak tahu datanya Magetan. Semoga saja bahwa angkanya agak lebih banyak, atau sudah 30% atau lebih. Nah, aktivis politik ini, kita melihat bahwa partai-partai politik ini juga memiliki bidang pemberdayaan perempuan. Ini juga mereka luar biasa, dan biasanya juga luar biasa aktif para perempuan. Jadi di sini membuktikan bahwa sebenarnya mereka mampu memimpin. Dan sebagian dari hasilnya adalah berdampak pada masyarakat atau bermanfaat pada masyarakat. Ya. Seperti misalnya saja, kebetulan saya membuat naskah akademik dari peraturan daerah PUG ataupun penyusunan UPTD PPA. Dan ini ketika terkait dengan persoalan peraturan daerah, maka ini juga ada kaitannya dengan legislatif. Komisi-komisi tertentu yang membidangi peraturan daerah yang terkait dengan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ada di komisi-komisi E, komisi D, provinsi itu kalau nggak salah komisi E, kemudian komisi D kalau di kota Surabaya dan kabupaten kota lain. Nah, ternyata hal ini menjadikan acuan bahwa sebenarnya perempuan ini mampu, mereka memiliki kemampuan untuk memimpin dan membuat keputusan. Hanya sekali lagi bahwa angkanya masih kecil sekali keterlibatannya. Baik, next.
Nah, bidang sosial ini kalau saya melihatnya dalam bidang pendidikan banyak para guru yang perempuan, terutama sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Akan tetapi ketika naik di perguruan tinggi, maka angkanya semakin kecil jumlah perempuan. Nah, ketika masuk di bidang kesehatan, maka sama, banyak dokter perempuan. Akan tetapi dibandingkan dokter laki-laki, angkanya masih lebih sedikit. Nah, kalau bidang kesehatan yang jelas semuanya perempuan adalah kebidanan. Kemudian kalau di Surabaya itu ada kader Surabaya hebat yang ikut membantu menurunkan angka stunting di kota Surabaya. Nah, ini juga termasuk terkait dengan soal kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini juga banyak para perempuan yang aktif ya, GOW, kemudian uh, apa namanya organisasi-organisasi perempuan yang luar biasa di uh, uh, kabupaten kota di Jawa Timur. Ini sebenarnya menunjukkan betapa sebenarnya mereka perempuan ini mampu melakukan membawa perubahan yang positif di masyarakat. Mereka mencoba untuk menjadi agent of change kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial maupun inklusi sosial yang ada di masyarakat kita. Kemudian yang terkait dengan persoalan bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Nah, perempuan pun sebenarnya sudah mulai ya Pak, menguasai teknologi, mampu melihat pentingnya teknologi ini untuk dikuasai. Akan tetapi, termasuk di ilmu pengetahuan, banyak akademisi, bahkan sudah sampai pada profesor, tidak hanya doktor, tapi juga menyandang gelar, walaupun sebenarnya profesor itu adalah gelar administratif, bukan gelar akademis. Nah, mereka ini sudah mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa. Hanya jumlahnya masih sedikit, walaupun sekarang ini sudah mulai banyak. Ketika angkatan saya mengambil S3, maka dari 13 orang, hanya 3 orang yang perempuan. Di atas saya malah hanya 1. Kemudian kelihatan di bawah saya sudah mulai banyak. Antara 5, 6, bahkan 7. Dari jumlah yang lebih besar pastinya. 20. Tetap saja perempuan lebih kecil. Demikian juga dengan bidang kesenian. Walaupun kalau bidang kesenian ini laki-laki dan perempuan sama dua-duanya sangat menonjol di dalam kegiatan kesenian. Inovasi dan kontribusinya dalam perkembangan pengetahuan dan budaya ini sebenarnya perempuan itu luar biasa. Yang ingin saya tekankan bahwa angkanya masih lebih banyak laki-laki di dalam semua bidang kehidupan. Angkanya masih lebih besar laki-laki daripada perempuan. Akan tetapi kita tidak usah berkecil hati karena startnya memang kita terlambat dibandingkan laki-laki. Zamannya Kartini saja semua sudah pada sekolah, laki-laki. Semua sudah pada jadi bupati, pangeran, laki-laki. Kenapa? Karena budayanya patriarki yang dianut. Beda dengan matrilineal, budayanya matriarkat, yang diutamakan adalah perempuan. Kalau patriarkat yang diutamakan adalah laki-laki. Sementara dunia ini itu adalah patriarkat. Perempuan startnya kalah dengan laki-laki. Sehingga
Bu Tri bisa mendengar suara dari kami? Dari hasil kajian-kajian saya, itu menunjukkan bahwa perempuan, karena memang saya ini di jurusan ilmu informasi dan perpustakaan yang banyak bicara soal informasi dan teknologi informasi. Walaupun di bidang-bidang lain, ini perempuan juga sudah saya sampaikan tadi, itu sudah juga cukup maju. Nah, permasalahan perempuan saat ini adalah terkait dengan persoalan teknologi dan teknologi informasi yang belum maksimal dan hanya sekedar menggunakan tanpa belajar hal yang positif atau mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat. Saya. Sebagai misal, next. Iya, baik. Jadi mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat. Seperti misalnya saja, saat ini sudah berkembang artificial intelligence, sudah berkembang aplikasi-aplikasi yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk pengetahuan. Seperti misalnya saja AI. Saya menggunakan materi-materi kuliah saya, selain dari hal-hal yang memang sudah saya baca dari berbagai buku, saya juga konfirmasi pada artificial intelligence, apakah yang saya sampaikan itu sudah betul. Ini ya manfaatnya, positifnya. Banyak perempuan yang sudah mengembangkan bisnisnya itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi e-commerce. Ini yang luar biasa. Disertasi saya itu terkait dengan perempuan, bisnis online perempuan pada saat itu, 6 tahun yang lalu. 6 tahun atau berapa tahun yang lalu? Mohon maaf. 10 tahun yang lalu. Jadi perempuan itu bisa belajar hal yang positif terkait dengan teknologi dan teknologi informasi. Luar biasa. Ini kita saat ini memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga saya tidak perlu ke Magetan. Penjenengan semua juga tidak perlu ke Magetan untuk mengikuti acara ini. Kita memanfaatkan teknologi informasi yang luar biasa. Sehingga kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu tanpa terbatas ruang dan waktu. Mungkin ada yang dari kabupaten kota lain yang waktunya berbeda, akan tetapi bisa join di yang sama, di tempat yang sama, di link ini. Kita nggak perlu pergi ke Magetan karena kita sudah menggunakan ruang ini. Akan tetapi ada permasalahan bahwa perempuan tidak secara maksimal. Seringkali perempuan positifnya memang, akan tetapi sekedar menggunakan, tidak lebih jauh mempelajari. Karena itu berdasarkan hasil penelitian mahasiswa saya, dalam menguasai teknologi, perempuan masih kalah dengan laki-laki. Karena itu di bidang-bidang dinas-dinas biasanya yang mendapatkan tugas menguasai teknologi, memanfaatkan teknologi, ini laki-laki. Betul nggih?
Dinas Infokom itu biasanya juga banyak kan laki-laki semua, ya kan. Bagian-bagian apa nih yang harus menggunakan komputer, teknologi informasi itu laki-laki yang diberi tanggung jawab. Nah, ada yang negatifnya dari penguasaan teknologi dan teknologi informasi ini. Jadi ada ketergantungan pada teknologi. Ya. Saya yakin bahwa penjenengan semua walaupun mendengarkan mengikuti link ini, saya yakin bahwa penjenengan semua memegang gadget penjenengan. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di kamar mandi aja juga dibawa. Ya. Karena apa? Di kamar mandi kita mendengarkan musik. Kita pakai HP juga. Bahkan mengerjakan pekerjaan yang tersambil duduk di kloset kita menggunakan ini. Ketergantungannya luar biasa. Akan tetapi ketika anak kita menginginkan perhatian kita, seringkali kita abaikan karena kita sudah terlalu asik. Suami kita abaikan, pasangan kita abaikan ketika kita sudah terlalu asik dengan teknologi. Memasak pun dengan teknologi, walaupun saya juga melihat resep itu gitu dengan teknologi ini supaya nggak salah gitu kan. Ya, betapa sebenarnya ketergantungan luar biasa. Akan tetapi kesalahannya seringkali juga informasi yang diterima dianggap yang paling baik. Saya suka dikomplain-komplain karena yang dianggap lebih baik adalah informasi yang dari sini. Padahal saya sudah menggeluti kegiatan itu, sebuah kegiatan itu hampir 30 tahun. Tetapi saya masih dianggap lebih benar yang informasi dari sini. Lebih betul artificial intelligence. Apakah betul sih? Nanti akan menjadi pertanyaan untuk penjenengan. Apakah penjenengan menganggap bahwa AI itu yang paling benar? Teknologi informasi itu yang paling benar. Nah, kebetulan saya juga mengajar satu mata kuliah kajian informasi dan psikologi. Karena ketidakmampuan menyeleksi informasi saat ini banyak orang yang mengalami, terutama generasi muda atau Gen Z, itu yang mengalami gangguan mental. Ini dari hasil kajian-kajian dari mata kuliah kajian informasi dan psikologi yang saya ampuh. Karena itu kita mesti harus belajar positifnya dan negatifnya. Ketergantungan kita kepada media sosial sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita menelan mentah-mentah informasi yang dikirim dari sekian grup, ya, padahal hoax. Kita nggak mengerti negatifnya. Betapa seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi TikTok ini luar biasa. Memang ada positifnya, bisa untuk menyampaikan kita berdagang, ya, menawarkan dagangan. Akan tetapi ada beberapa statement-statement yang menjerumuskan, yang anak-anak perempuan saat ini bukan anak-anak tapi dewasa, bahkan sudah lansia yang terjerumus terkait dengan ketidakmampuan menyeleksi informasi yang sesuai dengan usianya. Ini luar biasa. Bahkan yang namanya kejahatan, trias kejahatan digital ini luar biasa. Ada pornografi, pinjaman online, ada judi online. Semoga yang rawuh pada kegiatan
pagi hari ini tidak terlibat pada trias kejahatan digital. Akan tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menolak. Bahkan ketika kita membuka aplikasi Al-Quran, itu lewat street, gitu ya. Yang tadi itu, promo pornografi. Karena apa? Karena kadang-kadang kita iseng akses, gitu. Wah, gencar. Kita biasanya kalau akses sesuatu, wah luar biasa, apa namanya, kiriman, algoritma itu canggih orang itu. Kadang-kadang kita dikuasai oleh algoritma ini karena kita tidak mempelajari negatifnya dari ini, tidak mempelajari. Jadi ya, mohon yang hadir pada pagi hari ini mencoba untuk mempelajari, tidak hanya memanfaatkan positifnya yang juga sangat membantu kita, tapi juga negatifnya. Mata kuliah saya yang namanya Organizing Information itu merancang proyeknya adalah merancang organisasi informasi. Sebenarnya kerangka berpikirnya adalah bagaimana memanfaatkan, mengelola semua yang ada di koleksi kita, yang ada di rumah ini, bisa diakses melalui teknologi informasi. Bahkan jilbab warna apa itu bisa diketahui dan diakses. Oh, ada di rak. Kita bilang sama mama, mama ibu, tolong nanti sore saya mau akan ada pesta, saya pengen disiapkan, minta tolong ada di rak ini jilbab warna ini. Itu bisa. Jadi kita jangan dikuasai oleh teknologi, tapi kita menguasai teknologi. Karena teknologi ini buatan manusia. Kita ini buatan yang maha kuasa. Itu mata kuliah saya yang namanya Organizing Information. Next. Permasalahannya tadi sudah saya sampaikan bahwa perempuan ini penting juga untuk mengetahui pendidikan politik, pengetahuan umum yang masih kurang. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua hal karena pengetahuan umum yang sangat kurang. Kenapa Kartini ini luar biasa? Karena beliau ini membaca Iqra, melaksanakan perintah yang maha kuasa, yaitu Iqra. Dan kalau saya mengajar Iqra ini tidak hanya membaca buku, tetapi juga sensitif, gender dan inklusi sosial. Bagaimana kita mau inovatif dan kreatif kalau kita tidak sensitif? Itu kalau menurut saya. Dan seperti tadi sudah saya singgung bahwa kita terbelenggu dengan budaya patriarki, tidak berani mengambil keputusan untuk diri sendiri. Pendidikan kita ambil hanya yang sesuai ditetapkan oleh keluarga. Karena mahasiswa saya dari 60 orang, itu 80%-nya mengatakan bahwa pendidikan keluarganya masih bias gender. Ini penting ya, tadi juga disinggung sama Mbak Indi. Kurang berani mengemukakan pendapat karena takut bahwa pendapat orang lain, ya, padahal pendapatnya benar. Seringkali karena ini tadi budaya patriarki, perempuan itu nggak penting, perempuan itu jangan mengemukakan pendapat, perempuan itu cerewet kalau mengemukakan pendapat, dan perempuan tidak mau dibilang cerewet. Dan ini membuat mereka juga kurang percaya diri bahwa dirinya memiliki kompetensi yang bagus atau memiliki kompetensi yang tinggi. Tidak percaya diri, kurang percaya diri. Karena apa? Karena kita memang tertinggal dari perempuan, dari laki-laki. Start kita ini kalah. Seringkali, bapak-bapak saja, ya kan? Anak laki-laki saja. Ketika memilih ketua kelas, maka
laki aja lebih pas menjadi pemimpin, ketua kelas. Padahal sebenarnya dia juga bagus, dia punya kompetensi. Seringkali kita serahkan pada laki-laki, menganggap kita nggak mampu. Oke, ya? Baik, next. Nah, saya akan menyinggung perempuan yang sukses dan bermartabat dalam membangun peradaban ini menurut salah satu teoretisi besar di dunia. Namanya Pierre Bourdieu dari Prancis beliau. Saya menggunakan teori-teori beliau untuk membahas terkait dengan persoalan modal. Kita ini punya modal apa sih? Kita mau maju, kita mau berprestasi, mau dikenal orang, memiliki apa yang kita inginkan, punya modal apa? Ini penting, ya kan? Nah, bermartabat, membangun peradaban yang bermartabat. Apakah kita sudah memiliki modal budaya? Sudah, Bu. Pancasila, sila pertama, penting sekali. Apakah betul? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang rawuh di sini, yang Muslim, sampai yang beragama lain. Apakah sudah membaca kitab suci dengan baik? Mudah-mudahan sudah pada khatam semua dan memahami, memaknai isi kitab-kitab suci kita dengan baik dan benar. Insya Allah penjenengan akan bermartabat semua. Ya, karena itu ada modal. Memiliki etika, sopan santun, diajarkan semua di agama-agama kita. Selain itu juga apa? Budaya yang ada di masyarakat kita juga mengajari sopan santun. Orang Jawa, ya? Andap asor. Nah, ini budaya. Kita nggak boleh sombong. Ya? Nah, ini. Kita tidak boleh, artinya ketika kita ingin membuka diri kita ingin dikenal orang, kita mengetahui seberapa kita ini boleh membuka diri. Apakah sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan agama kita? Nah, ini. Ini namanya modal budaya. Apakah membolehkan kita, perempuan misalnya, mohon maaf gitu, yang beragama Islam, Muslim, itu berpakaian yang sangat terbuka, gitu kan? Sangat terbuka, artinya bahwa mungkin ada yang alhamdulillah sudah menutup semuanya, tetapi mungkin ada yang masih belum, ya kan? Mungkin ada yang berpendapat bahwa cukup menutup dada, ya kan? Cukup menutup dada, menggunakan kerudung dan menutup dada, itu yang ada di Al-Quran. Apakah jenengan sudah memaknai sampai ke sana? Ataukah kelihatan dagu sedikit saja? Ada yang menyampaikan bahwa ini masih belum belum kafah, ya kan? Nah, monggo. Itu budaya agama. Yang di budaya patriarki ini, wah, bisa lebih ketat, ya kan? Budayanya udah patriarki ditambah dengan agama yang sangat kuat. Nah, modal budaya ini seberapa kita memaknai dan mengerti, memahami, kemudian melaksanakan, mengimplementasikan, mengamalkan. Nah, ini terkait dengan soal martabat. Penjenengan yang tahu hikmahnya. Hikmah itu ada di pedoman-pedoman hidup kita, kitab-kitab suci kita semuanya. Yang ini modal budaya. Kemudian memiliki modal sosial. Memiliki modal sosial
Ini apakah panjenengan memiliki jaringan yang kuat? Ini termasuk politik. Bagaimana panjenengan mau menjadi anggota legislatif, mau menjadi pemimpin, tidak punya jaringan, tidak berkegiatan, tidak aktif, tidak menunjukkan bahwa panjenengan mampu melakukan kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan di dunia sosial, di masyarakat pun sama. Kita minimal harus memiliki jaringan. Perankingan secara internasional itu biasanya terkait dengan soal kemampuan kita membina jaringan di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Kalau ingin kita mendapatkan ranking yang tinggi, maka kita harus punya jaringan. Ini modal sosial. Saya tidak akan bisa menjadi fasilitator PUG kalau saya tidak membina hubungan baik dengan teman-teman di provinsi, dengan teman-teman di kabupaten kota. Saya tidak akan menjadi pembicara di sini, narasumber di sini, kalau tidak teman dari BKPSDM ini tahu saya. Kalau saya mungkin tidak pernah keluar, tidak ada orang yang tahu. Saya tidak akan bisa membagikan ilmu saya. Walaupun sekarang ini tulisan, itu bisa. Melalui media sosial, itu bisa. Teknologi, memanfaatkan teknologi. Tetapi tetap saja kita harus berjejaring. Kalau tidak ada jaringannya, nggak akan ada yang like, subscribe, share. Nggak ada. Nah, ini jaringan. Modal ini, menguasai teknologi, menguasai ilmunya. Nah, ini penting sekali. Nah, modal ekonomi itu juga penting. Ya. Gak mungkin kita nggak bisa sekolah tinggi kalau kita nggak punya modal ekonomi. Ketika keluarga kita nggak mampu, ya kita mesti harus bekerja. Ya. Banyak teman-teman mahasiswa saya yang nyambi bekerja. Sekarang ini dibantu sama e-commerce luar biasa. Mereka membuat kue-kue, ditawar-tawarkan, dosen-dosennya juga ditawarin, mereka membuat apa segala macam, kreatif tadi. Kreatif itu penting. Nah, modal ekonomi inilah sebenarnya yang membuat kita juga bisa memiliki gadget, bisa membeli kuota, bisa berjejaring, bisa sekolah setinggi mungkin. Nah, ini modal-modal. Sebenarnya pendidikan ini termasuk di dalam budaya. Pendidikan, modal budaya. Modal ekonomi adalah kita memiliki finansial. Kalau kita kehilangan finansial, kita juga kehilangan jaringan, kita tidak bisa sekolah. Nah, ini penting modal ekonomi. Kemudian modal simbolik. Modal simbolik ini adalah modal yang juga sudah dimiliki sebenarnya oleh kita semua. Yang hadir di sini paling juga sudah memiliki modal-modal simbolik. Selain gelar sarjana ilmu politik, sarjana hukum, sarjana ekonomi, magister administrasi publik, kemudian doktor, PhD, dokterandes, dokteranda. Itu adalah gelar-gelar simbolik yang kita miliki sejak kita sekolah, lulusan SLTA, lulusan sarjana muda, lulusan sarjana, lulusan magister, lulusan doktor. Ini adalah gelar
simbolik, modal simbolik. Mungkin modal simbolik ini juga sudah panjenengan miliki sejak lahir karena panjenengan keturunan bangsawan. Raden Ayu, Raden Roro, ya kan? Raden Ajeng, Dan Roro. ya. Nah, itu adalah modal simbolik. Modal simbolik yang panjenengan bisa sudah peroleh sejak lahir. Kemudian juga modal yang lain, modal simbolik ini ada juga ketua, ya kan? Ketua Dharma Wanita, modal simbolik. Ketua Posyandu, ketua PKK, ketua bidang apa kerjasama di PKK, di GOW, itu ada modal simbolik yang kita bisa membantu membangun peradaban. Tapi bermartabat tadi adalah modal budaya. Membangun peradaban ini dari modal sosial tadi, kita bisa membantu membangun peradaban. Dari modal ekonomi, kita bisa membantu membangun peradaban. Modal simbolik, kita bisa membantu membangun peradaban. Tetapi bermartabat itu adalah modal budaya. Karena itu penting sekali kita memiliki modal-modal ini. Modal budaya. Modal budaya ini seringkali kita agak kurang, ya, agak kurang. Seperti misalnya, mohon maaf, gitu. Itu tadi ya, kalau membaca umat Nasrani, membaca kitab sucinya seminggu sekali. Demikian juga dengan agama-agama lain. Sementara yang Muslim membaca Arabnya saja, khatam Al-Quran berkali-kali. Tahu artinya? Enggak. Memaknai? Enggak. Khatam tapi. Saya bukan tidak menghargai mereka yang khatam. Saya sangat menghargai karena Al-Quran itu cahaya. Dengan membaca Arabnya pun kita mendapatkan cahaya dari Yang Maha Kuasa. Tapi Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang membuat kita bermartabat. Ya. Kitab suci agama-agama lain lah juga yang membuat kita bermartabat. Ya. Karena pasti ada ajaran-ajarannya yang menyangkut persoalan berkehidupan, berkebangsaan, bermasyarakat. Bagaimana hidup dengan keluarga, bagaimana hidup dengan tetangga, bagaimana hidup dengan masyarakat, bagaimana hidup dengan bernegara. Bernegara artinya bahwa siapa pemimpin kita yang sudah dipilih, yaitu yang harus kita ikuti. Ada itu ayatnya. Monggo, apakah sudah tahu? Jadi itu yang sebenarnya kita mesti harus ketahui, bermartabat. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membangun peradaban, tidak hanya berhenti di tempat. Artinya membangun itu ya kita maju. Maju bermartabat, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, di masyarakat. Yang akhirnya membuat rancu, memberikan informasi yang keliru di masyarakat. Sebagai misal, mohon maaf ya, salah satu influencer di TikTok itu menyebutkan bahwa memilih pasangan itu ya harus yang kaya, yang memiliki segalanya. Nah, ini yang bisa menjerumuskan, ya. Bukannya membantu memberikan pengetahuan. Ini kalau diterima oleh mereka yang tidak berpengetahuan luas, maka banyak perempuan-perempuan, ya mohon maaf,
akhirnya juga mengikuti. Wah, mencari suami itu yang harus kaya dong, yang harus sarjana, yang harus memiliki ini dan itu. Akhirnya laki-laki ini, para pria-pria ini juga yang melihat influencer tadi, itu juga, wah, aku juga harus kaya raya, harus. Nah, kaya rayanya kalau yang positif sih nggak apa-apa. Tapi kalau negatif, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik hanya karena apa? Karena pasangannya mungkin, oh, kamu punya apa mendekati aku? Kemudian akan membentuk banyak perempuan yang menjadi Cinderella kompleks. Apa itu Cinderella kompleks? Yaitu perempuan-perempuan yang dikonstruksi di dalam keluarganya untuk mendapatkan pasangan yang seperti pangeran berkuda putih. Ini ada di TikTok. Kemudian juga mengenalkan, mohon maaf ya, bagaimana produk-produk, apakah pakaian, apakah fashion, produk-produk fashion yang luar biasa mahalnya, yang akhirnya menuntut pasangannya, menuntut keluarganya untuk memberikan modal ekonomi, akan tetapi tidak diperoleh dari diri sendiri, tapi dari orang tua, dari pasangan. Pasangannya akhirnya melakukan hal-hal yang kurang baik karena ada permintaan dari para perempuan. Dari para perempuan yang yang mendapatkan informasi dari influencer yang menyesatkan atau kurang baik ya, bagi perkembangan perempuan itu sendiri, bahkan anak-anak perempuan. Zaman sebelum ada teknologi dan teknologi informasi, yang namanya anak-anak perempuan saya, anak perempuan saya yang nomor 1 itu generasi milenial. Yang sebelumnya belum ada teknologi informasi. Artinya internet, email, dan seterusnya itu belum marak. Itu saja yang namanya sampo itu bisa berganti-ganti di kamar mandi, itu banyak berbagai produk sampo. Dia ngerasa nggak cocok, dia beli lagi, ngerasa nggak cocok, dia beli lagi. Sampo, sabun mandi, kemudian skincare, wah berbagai merek, berganti-ganti terus-menerus. Ini katanya ini nih kurang bagus, ini lebih bagus. Ini kayaknya kok nggak cocok ya di rambut saya, sedikit aja nggak cocok. Belum mencoba lagi karena kan produk-produk seperti kesehatan itu kan tidak bisa otomatis langsung bagus. Nah inilah sebenarnya yang bagaimana sebenarnya teknologi itu, pengetahuan itu sangat penting gitu, diketahui, dipelajari. Jangan kita mudah terjebak dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang hanya kepingin eksis, subscribe, bahkan subscribernya banyak seringkali. Nah ini yang mengkhawatirkan karena pastinya influence-nya itu nggak belajar banyak pengetahuan, dan trending gitu. Sekarang ini kan modelnya kan trending gitu. Nah karena itu sebenarnya modal budaya ini, pengetahuan ya, itu penting. Pengetahuan agama, pengetahuan umum, pendidikan, ini penting sebagai modal budaya yang membentuk kita, membuat kita itu menjadi kuat.
Kita bisa membantu membangun peradaban. Peradaban yang seperti apa ketika influencer menyampaikan bahwa wahai perempuan semua menjadilah Cinderella. Ya kan? Ribuan influencer. Monggo, apakah kita akan membangun peradaban yang seperti apa yang akan kita bangun ketika kita tahu influencer-influencer seperti itu. Nah, ini sebenarnya narasi. Bagaimana kita harus melawan narasi yang ada di media sosial, media teknologi informasi. Sebenarnya ini adalah seperti yang dilakukan oleh BKPSDM ini adalah melawan narasi. Akan tetapi seberapa pesertanya, influence-nya, nggak lebih dari 100-200 yang subscribe, yang like, berapa? Ini adalah melawan narasi. Banyak melawan narasi yang yang sudah dilakukan. Banyak aktivis juga yang melakukan, pengajar-pengajar di perguruan tinggi juga, dari jaringan saya seperti Asosiasi Studi Wanita Indonesia (ASWGI). Itu kita menjadi mengajar di perguruan tinggi, kita membuat kurikulum yang responsif gender. Jadi seperti saya, misalnya saya mengajar satu mata kuliah kajian informasi dan gender. Ada dari komunikasi, politik, hubungan internasional. Itu ada mata kuliah yang terkait dengan gender. Ikuti aja Bang. Gender, pemberdayaan perempuan. Kemudian kalau di strata yang lebih tinggi, magister, kita membahasnya menjadi inklusi sosial. Gender, perempuan, anak, disabilitas, itu masuk di inklusi sosial. Kita membahas semuanya. Nah, ini pengetahuan. Ini adalah modal budaya. Modal budaya. Saya ulang kembali karena ini berkait antara modal budaya, modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik. Sangat berkait. Dan intinya adalah ketika kita membahas bermartabat dan membangun peradaban, maka itu ada di modal budaya, modal sosial, modal ekonomi. Modal simbolik ini adalah mendukung keseluruhan dari modal. Ketika kita memiliki modal simbolik, maka kita akan bisa mendapatkan kekuasaan. Ketika kita mendapatkan kekuasaan, maka kita bisa mengatur, melakukan menyusun program, melaksanakan, menganggarkan, melakukan monitoring dan evaluasi. Karena kita memiliki kekuasaan, modal simbolik. Ketika penjenengan yang hadir di sini ada yang berpangkat jenderal, misalnya, betapa kekuasaan itu penjenengan miliki. Ada yang menjadi kepala dinas, betapa kekuasaan itu penjenengan miliki. Ada yang menjadi anggota legislatif, betapa kekuasaan itu kita miliki. Ketika menyusun perda, kita bisa memberikan perspektif gender, perempuan, dan inklusi sosial. Di dalam semua aturan yang bisa dibuat oleh legislatif, itu bisa kita perspektif gender dan inklusi sosial. Nah, ini kita miliki modal simbolik. Ini modal simbolik ini penting. Karena itu perempuan ini harus membangun dirinya yang bermartabat, memiliki kemampuan, potensi, mampu menyampaikan pendapat, dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kitab suci yang kita ikuti.
karena kita akan bermartabat di sana. Menempatkan diri kita sesuai dengan potensi kita, kemampuan kita. Nanti penyanyi boleh mendiskusikan dalam hal ini. Nah, modal sosial atau jaringan ini itu seringkali membuat kita lebih maju, lebih maju. Artinya bahwa ketika saya menjadi anggota ASWGI, kebetulan di kampus juga saya aktif di Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial, maka saya bisa juga ikut di dalamnya, ikut menjadi utusan dari pusat studi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya terkait dengan persoalan mengatasi teroris. Adakah kaitannya dengan inklusi sosial perempuan, anak? Apakah teroris itu ada perempuan, ada anaknya, ada persoalan inklusi di sana, miskin, tidak berpengetahuan, memanfaatkan teknologi informasi secara keliru. Saya ada modal sosial di situ. Ya, saya ikut di Pita Putih Indonesia, cabang Jawa Timur. Ya, ini saya aktif di sana, membantu terkait dengan persoalan penurunan angka kematian ibu melahirkan. Saya aktif di sana. Saya kenal dengan dokter-dokter SPOG, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan agar membantu membangun persoalan-persoalan angka kematian ibu melahirkan. Ini modal sosial, saya punya jaringan. Kebetulan baru ini, saya walaupun sebenarnya saya sudah lama menjadi anggota, akan tetapi saya tidak atau kurang aktif. Kebetulan kemarin saya diajak oleh salah satu teman di kampus, ini modal sosial. Tetapi modalnya ada modal budaya. Karena rendah hati, tidak sombong, sehingga diajak untuk bekerja sama, diajak untuk bekerja. Digandeng sama teman-teman untuk membuat peraturan bupati terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan perpustakaan desa di Kabupaten Kediri. Betapa jaringan ini penting sekali, yang dilandasi dengan martabat tadi. Selain saya punya modal simbolik, karena saya S2 saya adalah lulusan Universitas Indonesia, jurusan ilmu perpustakaan. Ini modal simbolik yang saya dianggap pakar di sana, dan saya juga mengajar di jurusan ilmu informasi dan perpustakaan. Modal. Karena saya aktif di Pusat Studi Gender, sehingga saya juga aktif dengan berjejaring dengan dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga saya sering ketemu dengan mereka, dan saya mengetahui bagaimana persoalan-persoalan yang terkait dengan kedinasan, yang terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan, perempuan, anak. Nah, saya juga diajak, ini modal sosial, dengan jaringan saya untuk meneliti di hilang. Recording in progress. Mohon maaf. Mohon maaf, sepertinya gadget saya
Nah, itu. Maaf Bapak Ibu, karena apa namanya internet saya ini lagi perbaikan kemarin, sepertinya putus nyambung dan ini tadi sempat putus. Dan saya ganti gadget nih Bapak Ibu. Saya ini menggunakan HP karena saya menganggap HP saya ini lebih canggih daripada gadget saya. Nah, ini pengetahuan juga ini Bapak Ibu. Memang kadang-kadang kita persoalan keuangan sehingga kita tidak bisa membeli gadget yang canggih gitu. Padahal gadget yang canggih ini juga mempengaruhi modal sosial kita. Jadi gadget yang canggih itu mempengaruhi modal sosial kita dalam berjaring. Ini tadi saya sempat putus jaringan saya. Secara profesional saya menganggap bahwa kualitas saya agak kurang di sini. Karena saya tidak menggunakan gadget yang kuat gitu. Dan saya ini jaringan ini termasuk bagian dari modal sosial. Ya, gadget apa namanya jaringannya, datanya. Saya juga menggunakan data yang apa namanya modem yang terbaru yang sudah 5G. Nah, ini kemarin baru dibenerin sehingga mungkin tadi ada persoalan dengan jaringan. Nah, ini adalah terkait dengan modal sosial, jaringan, berjejaring, teknologi yang digunakan dalam jaringan, bagaimana kita berjejaring. Nah, ada hubungannya dengan modal budaya tadi. Kita santun, kita punya etika, kita mengetahui kapan kita harus maju, kapan kita harus mundur, ya kan? Jangan maju terus. Kadang-kadang maju terus pun kita bisa terjerembab, gitu ya kan? Nah, inilah sebenarnya proses membangun, ya kan? Pembangunan ini seperti apa? Pembangunan diri sendiri perempuan ini dan bagaimana perempuan ini berperan dalam pembangunan. Apa yang sudah penjenengan perankan di dalam pembangunan ini? Ngapunten ye, nanti penjenengan yang rawuh di sini. Penjenengan sudah membantu apa dalam proses pembangunan? Peran apa yang sudah penjenengan lakukan di dalam membangun peradaban ini? Nah, kemudian juga tadi sudah saya sampaikan, modal ekonomi. Modal ekonomi ini sebenarnya sudah saya singgung tadi bahwa kita ini mesti harus memiliki ekonomi. Gitu. Kita ini harus bisa buka ya. Ibu kami mengingatkan kembali bahwasanya untuk sesi pemaparan materi nanti kita sampai sisanya kita akan fokus kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Ya baik. Sedikit lagi ya. Tadi sudah ya sampai pada apa namanya modal ekonomi tadi. Saya juga sudah menyinggungnya bahwa kita mesti harus memiliki finansial. Jangan sampai kalau bapak saya dulu menyampaikan bahwa ojo koncatan bondo. Nah, ini bukan berarti kita mesti harus kaya raya, tapi kita memiliki finansial yang cukup untuk menopang kita berjejaring, ya kan? Kita ingin membantu berperan dalam pembangunan, kita harus punya modal finansial. Baik, apakah sudah cukup Mbak Indira? Iya, boleh. Terima kasih Ibu. Nanti kita akan fokus lebih banyak kita berdiskusi dengan Sobat Ayu Sinau ini partisipannya banyak sekali nih, luar biasa. Ada 158 yang bergabung dan mungkin beberapa di antaranya Sobat Ayu Sinau ini berkelompok seperti itu Ibu. Jadi nanti kita akan lebih banyak ke diskusi aja seperti itu Ibu.
Baik, Mbak Indira. Iya. Saya rasa mungkin sedikit saya ingin menyampaikan ke Mbak Indira untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya mungkin yang bisa kita share ke Sobat ASN yang rawuh. Itu yang pertama. Apakah pendapat dari konsep tentang perempuan modern menurut artificial intelligence yang sudah saya sampaikan tadi, itu benar? Apakah kita percaya 100% pada artificial intelligence? Ya. Kemudian, apakah menurut penjenengan surat Kartini itu betul? Kemudian yang ketiga, apakah modal-modal yang saya sampaikan tadi itu juga penting? Yang paling penting yang mana? Tiga itu dulu nggih, Mbak Indira, monggo dipandu. Matur nuwun atas perhatiannya, pangapunten, mohon maaf bila mana ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Sementara saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali untuk Ibu Dr. Tri Susanti MSI yang luar biasa sekali menyampaikan bagaimana peran perempuan tentunya dalam peradaban dan juga yang bermartabat. Nah, tadi ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beliau. Satu, ya kan? Apakah pendapat dari konsep perempuan menurut AI itu benar? Nah, ini menjadi PR bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, apakah menurut surat Kartini itu benar? Nah, tadi sudah disampaikan di awal, Ibu menyampaikan di slide-nya ada surat Kartini ya, itu apakah benar? Coba nanti kita akan di flashback kembali. Dan yang ketiga, apakah modal-modal yang disampaikan Ibu Tri tadi dari modal sosial, kultural juga kemudian modal yang lain itu mana yang paling benar dan mendekati dengan pendapat kita? Seperti itu. Ada 3 pertanyaan. Tentunya ini nanti akan kita diskusikan lebih jauh, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kami akan membuka pertanyaan sesi diskusi. Silahkan untuk bisa berpendapat dari 3 pertanyaan dari Ibu Tri tadi. Boleh disampaikan di link chatroom atau mungkin langsung raise hand aja ini. Ini Ibu Tri juga gabung sama kita. Ini ada Mbak Indri dari KB tadi sudah disapa di awal. Iya, mungkin bisa menyampaikan. Dan juga saya lihat beberapa partisipan dan juga audien yang sudah bergabung saat ini juga Bapak dan Ibu guru yang mungkin nanti materi hari ini bisa disampaikan kepada anak didiknya, terutama siswa-siswi kita yang ada di sekolahan. Sudah ada pertanyaan yang masuk melalui link chatroom kita? Belum ada. Iya, ada tidak? Atau mungkin langsung saja mungkin? Ibu Bapak sekalian, sobat-sobat Ayu Sinau dari sekolahan, dari SMP Lembeyan mungkin yang paling jauh. Halo? Masih belum ya? Masih fokus sama absen. Masih fokus sama absen. Baik, gak apa-apa gitu kan. Itu tadi Ibu Tris Susantaris juga banyak menyampaikan tentang pendapat dan juga konsep dari bagaimana menjadi perempuan yang bisa beradaptasi dalam peradaban dan juga bermartabat. Kalau saya simpulkan sedikit bahwa saya sebenarnya martabat itu bukan sekedar hanya tentang kita berpakaian sopan saja. Kemudian, tapi martabat lebih di sini adalah lebih kembali kepada jati diri kita. Kalau kita Muslim, berarti kita berpedoman pada Al-Quran dan juga memaknai dalam isi Al-Quran itu tentunya mengimplementasikan dan juga melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya juga beberapa faktor yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Tri juga bisa, salah satunya adalah memiliki jaringan yang luas, kemudian juga memiliki menguasai teknologi sebagai modal kita supaya kita bisa beradaptasi dan juga membangun peradaban di zaman saat ini. Baik, kembali ada pertanyaan mungkin Bapak dan Ibu sekalian? Kayaknya belum. Ibu Tri masih bergabung sama kami? Halo? Iya, masih. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih belum ada yang bertanya mungkin ya. Jadi pendapat teman-teman sobat Aisno gimana? Gitu. Nah, yang lebih penting dari 4 konsep modal yang sudah disampaikan oleh Bu Tri tadi. Kira-kira benarkah
satu dari keempatnya itu sangat berpengaruh dan juga penting bagi kita. Kemudian juga bagaimana pendapat dari sobat-sobat Ayo Sinau tentang konsep perempuan menurut AI yang benar. Kita menunggu dulu. Oke, ini yang paling jauh dari mana ya? Ini dari Kecamatan Magetan ada, dari KB. KB juga ada Ibu, ada Bu Indri juga kayak tadi kayak terlihat deh. Iya. Salam Bu Indri. Assalamualaikum Ibu. Iya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami membuka kembali pertanyaan dan juga saran masukan dari Sobat Ayu Sinau sendiri tentang 3 pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu Tri tadi. Bagaimana? Apakah sudah ada? Iya, sepertinya masih belum ada Ibu Tri. Iya ya Mbak Indri. Coba Mbak Indri yang menjawab sekarang. Oke. Ya, yang mana Iya. dari 3 pertanyaan itu yang mau dijawab? Iya, kalau saya yang pertama salah satunya dari 4 modal itu menurut saya semuanya penting bagi saya. Karena sebagai seseorang perempuan, keempat modal itu menurut saya saling eh, mempunyai makna dan juga saling berkesinambungan dan mendukung untuk menjadi perempuan yang bermartabat. Seperti saya sampaikan bahwasanya kita tidak hanya butuh menjadi perempuan yang bermartabat dengan sekedar berpakaian yang sopan saja, tetapi juga kita harus memaknai jadi diri kita, mau dibawa kemana nih diri kita, gitu Bu, gitu. Nah kalau saya alhamdulillah dilahirkan dari agama Islam gitu kan, jadinya konsep dari agama saya yang diajarkan oleh orang tua saya itu menjadi modal utama bagi saya untuk membawa perempuan yang bermartabat. Meskipun sebagai seorang manusia tentunya saya masih belum sempurna 100% ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, tapi insya Allah itu adalah modal yang sangat 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 ini apa namanya bisa saya implementasikan kehidupan saya. Juga penting juga bagaimana seorang perempuan juga bisa mendapatkan gelar baik itu di akademik ataupun non akademik sebagai salah satu pijakan bagi kita sebagai perempuan bisa sejajar dan tentunya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti itu, gitu. Kalau pendapat kaitan dengan perempuan menurut AI, sebenarnya kalau menurut AI banyak sekali pendapat yang bermunculan ya Ibu. Kalau misalkan kita ketikkan di AI kan seperti kayak kita curhat kayak gitulah Ibu, iya kan? Kalau misalkan kita ketikkan pendapat perempuan menurut AI, lebih banyak kita berkonsep kepada kalau perempuan itu kita bisa sejajar dengan perempuan, kita bisa sejajar dengan laki-laki, kita juga bisa menjadi tidak hanya sebagai pelengkap saja, tetapi kita juga menjadi salah satu penunjuk arah bagaimana menjadi perempuan yang bisa uh, beradaptasi di segala lingkungan, tidak hanya di lingkungan masyarakat, di rumah, tetapi juga sampai pengambilan keputusan di lingkup pengambilan kebijakan. Banyak sekali yang sudah kita lihat bahwasanya saat ini banyak sekali para pemimpin-pemimpin, salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur, juga beliaunya adalah perempuan. Artinya di sini juga kesetaraan gender sangat amat kita perhatikan gitu. Kalau misalkan kita bisa cek di salah satu studi di BPS Magetan, Magetan ini salah satu yang sudah berupaya untuk mengutamakan kesetaraan gender Ibu. Nanti kita bisa lihat di link atau di websitenya BPS bagaimana Magetan ini juga banyak kesetaraan gender sudah mulai di mana namanya diadaptasikan sehingga antara perempuan dan juga laki-laki masih bisa setara gitu. Ini dari PPKB dan PA, bisa diulangi lagi Kak pertanyaannya, boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, ada 3 penanya ini dari PPKB dan PA. Yang pertama, bagaimana menurut pendapat Sobat Ayu Sinau kaitan dengan konsep perempuan menurut AI yang benar? Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah menurut Sobat Ayu Sinau surat Kartini itu benar atau tidak sih sebenarnya?
Terus yang ketiga, apakah modal-modal penting dari keempat modal yang disampaikan oleh Bu Tri tadi itu yang paling benar mana menurut Sobat Ayu Sinau? Jadi karena mungkin PPKB dan PA ini mungkin akan lebih banyak juga berkontribusi langsung dengan adik-adik kita yang ada di sekolah, kemudian juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Oke. Terus satu pertanyaan, mungkin yang lain ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, kita sharing dan diskusi hari ini. Iya. Oke. Dari PPKB dan PA, mungkin bisa dibuka ininya, apa namanya, on cam-nya dan juga audionya, supaya nanti kita bisa langsung saja sharing, bisa? Atau ibu-ibu, bapak ibu guru yang ada di sekolahan, yang mungkin lebih banyak nanti akan berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan siswa-siswi, dan tentunya modal ini akan menjadi salah satu materi yang bagus untuk bisa di-sharing ke murid-murid atau siswa-siswi. Ini PPKB ini lagi udah diulangi Kak, atau saya ulangi lagi pertanyaannya? Iya. Halo Kak Nilam, Halo, selamat pagi. Ini Kak Indri nih suaranya nih. Nani Kak. Oh, Kak Nani, Masya Allah. Iya. Selamat pagi Boleh kakakku. ikut berpendapat ya Kak? Boleh ya, Iya, boleh, boleh, boleh sekali. walaupun tidak sesuai dengan AI-nya nggak apa-apa ya. Gitu. Oh iya, iya, nggak Iya. apa-apa. Masih tetap cantik kok. Oke. Kak, itu tadi Ya, oke. disampaikan dari Ibu Tri. Ada tiga konsep ya kan. Ada tiga penanya. Salah satunya bagaimana pendapat kakak kaitan dengan konsep perempuan menurut AI. Lalu juga menurut Kak Nani, surat Kartini itu bener nggak sih sebenarnya? Gitu. Terus yang ketiga ada empat modal tadi kan. Itu yang paling bener yang mana? Yang paling cocok sama kakak itu kayak gimana? Paling penting dari penting. Penting semua atau salah satu penting nih? Oke. Iya. Kalau aku pengen berpendapat tentang konsep wanita Kak. Mm-mm. Konsep wanita, kalau menurut saya ya, bukan AI ya. Tapi Oke. gini, intinya mungkin kebanyakan didefinisikan wanita itu adalah seperti itu. Tapi kalau kita sih, kalau kalau saya, wanita itu adalah makhluk yang harus dihormati, makhluk yang mempunyai sesuatu yang unik. Kemudian sehubungan dengan memang dinas kita ada di dinas KP ya Kak. Oke. Saya juga mengajak kepada semuanya bahwa seperti ber-KB itu selama ini adalah selalu wanita, selalu wanita. Kenapa harus selalu wanita gitu kan? Nah ini persamaan gender juga Kak. Oke. Jadi kalau seorang pria itu menyayangi seorang wanita, berarti dia mau dong yang ber-KB yang cowok aja, tidak harus selalu wanita. Jadi wanita tuh memang harus disayangi Kak, harus dipelihara dengan baik ya, seperti itu, harus dicintai oleh semuanya. Nah salah satunya seperti itu sih Kak, kalau menurut saya. Begitu ya Kak Nilam? Iya. Yang dua yang lain. Yang dua yang lain. Menurut Kak Nani, surat Kartini yang disampaikan tadi benar adanya nggak sebenarnya menurutnya? Sesuai dengan konsep. Iya, menurut saya bener sih Kak. Oke, gitu. Jadi kalau Kak Iya. Nani dari Dinas PPKB, Ibu, jadi kebetulan lebih banyak sebenarnya kalau misalkan KB, cowok bisa ya? Cowok bisa kan ya, gitu. Jadi kesetaraan gendernya tuh coba deh kalau misalkan yang KB itu tidak cewek aja gitu. Mungkin cowok bisa juga seperti itu. Seperti itu. Iya. Ibu Tri mungkin bisa kita saling diskusi, menambahi mungkin? Untuk Mbak Upi, monggo Mbak Upi kalau mau di-share materinya untuk teman-teman yang rawuh pada kegiatan ini, webinar ini, monggo enggak apa-apa.
Iya. Siapkan aja biar dipakai untuk sebagai materi mungkin yang bagi yang ibu-ibu guru sakit dipakai untuk materi mengajar, bisa juga mungkin ada yang dosen juga bisa dipakai untuk memberikan kuliah. Monggo silahkan. Inggih, Kak Nilam dan Kak Nani inggih dari KB. Nah, itu betul banget nih. Dan kalau tadi yang saya selalu menyampaikan bahwa kita ini mesti harus beribadah dengan baik. Ya. Kalau kita beribadah dengan baik, insya Allah perempuan dan perempuan, perempuan dan perempuan 3 kali Rasulullah menyebutkan itu ibu. Ibu berarti perempuan, ya harus dihormati, ya kan. Dan betul sekali bahwa perempuan ini juga unik gitu. Sebenarnya juga kalau kita ngomong gender laki-laki juga unik gitu, sama-sama gitu kan, laki-laki dan perempuan ini. Akan tetapi ketika kita bicara soal keluarga berencana, nah ini karena diawalinya dari kebijakan bahwa yang menganggap bahwa perempuan ini yang paling mudah untuk dimobilisasi, ya kan? Zaman dulu itu ya KB itu ya identik dengan perempuan, gitu kan? Kayak KB suntik aja dulu teman yang dari apa namanya Bisa Ibu? beda. Jadi apa namanya zaman dulu itu teman saya yang dari FKM itu kalau pengabdian itu perempuan ini mau disuntik habis, dibuka aja semuanya gitu terus disuntik kayak jejer-jejer gitu, ceruk gitu ya. Menurut dia kayak sapi aja gitu, disuntik jejer-jejer, disuntik gitu. Gitu. Itu pendapat itu tuh saya sedih banget gitu ketika beliaunya menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian juga, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, agar supaya penjenengan semua sobat cantik ini sensitif gender, ya kan? Agar ketika penjenengan membuat inovasi dan berkegiatan, penjenengan itu tahu bahwa itu ya saya, gitu. Sehingga penjenengan akan kreatif. Ngapunten nggih, saya itu mungkin S1 saya, skripsi saya itu meneliti pekerja seks komersial di Doli dulu. Itu skripsi saya. Kemudian kalau S2 saya karena ilmu perpustakaan yang terkait dengan perpustakaan. Tapi S3 saya itu karena saya melihat diri saya sendiri. Jadi itu saya tuh pakai teori yang namanya feminis eksistensialis. Simone de Beauvoir. Jadi saya mempelajari teorinya. Itu beliau itu mengatakan bahwa kalau kita mau eksis, kita ini harus bekerja. Bekerja. Akan tetapi di dunia teknologi ini kita ini kesulitan karena apa? Kalau di kota besar ini sulit sekali untuk dapat ART. Mau titip anak ke tetangga juga susah. Nitip ke orang tua jauh, ya kan? Karena itu perempuan yang di kota besar ini kesulitan, ya kan, untuk bekerja. Kita nggak eksis karena kalau di rumah saya yakin Bu Nani pasti dipanggilnya nggak Bu Nani kalau di kompleks di kampung, mesti nama suami, kalau nggak nama anak, sampai lupa nama diri. Tapi Bu Nani akan dipanggil Bu Nani ketika di kantor. Karena itu teori yang saya pakai itu menyuruh untuk pergi ke kantor. Tapi persoalannya di kota besar kita mau bagaimana ke kantor anak 4, ini kan nggak ada ART, mau dititipin kemana anak masih kecil-kecil. Nah ini informan saya. Mereka ada yang sudah jadi dosen, ketua jurusan, kepala-kepala, apa namanya, ada manajer-manajer, semua pada keluar. Karena anak-anaknya 3 atau 4 dan suaminya dipindahkan keluar kota. Akhirnya saya menggunakan teori yang lain. Teorinya Manuel Castel itu menyebutkan bahwa perempuan
perempuan itu bisa beraktivitas kalau menggunakan teknologi informasi. Itu eksis kita, menjadi eksis. Nah, balik lagi ke KB, ya kan? Ada kota Surabaya yang sukses, itu namanya Kecamatan Semampir. Camatnya perempuan, tapi sekarang udah bergeser. Camatnya perempuan ini luar biasa. Kecamatan lain itu yang KB laki-laki itu hanya 25 maksimal. Bu Hindun ini bisa 250 laki-laki mau ber-KB. Ini luar biasa Bu Hindun ini. Akan tetapi beliau punya modal simbolik. Coba Mbak Nilam. Mbak Nilam jadinya saya manggilnya. Kira-kira apa modal simboliknya? Selain beliau camat. Selain beliau camat. Banyak perempuan yang camat tapi nggak berhasil. Yang waktu itu, mana ya, camat mana ya yang perempuannya? Ya cuma 25 aja. KB laki-lakinya padahal udah dikejar-kejar itu, bapak-bapak itu. Cuma 25. Tapi Bu Hindun ini bisa 250. Dan beliau ini di wilayahnya ini Madura, orang-orang Madura. Kira-kira patriarkinya kuat enggak? Sangat kuat. Tapi Bu Hindun ini bisa membuat 250 laki-laki ber-KB. Karena apa Mbak Nilam? Modal yang mana yang dia miliki? Simbolik. Ya, modal simbolik. Betul. Ya. Apa? Modal simbolik apa? Latar belakang beliau atau mungkin salah satu keluarga yang sudah pernah melaksanakan mengikuti KB kemudian bisa diimplementasikan dan dicontohkan? Ya dari petugas KB aja sudah banyak yang mencontohkan. Iya kan? Tapi ya cuma 25 maksimal. Tapi ini 250. Mbak Nilam, karena Bu Hindun ini adalah putrinya kiai terkenal di Gresik. Modal simbolik. Jadi kalau ingin sukses KB Magetan, yang menjadi penyuluh KB itu harus dilihat betul tadi Mbak Nilam, latar belakang yang dipercaya sama masyarakat. Yang dipercaya sama masyarakat adalah modal simbolik. Apa? Magetan sana. Mungkin nggak kiai. Apa? Mungkin ngapunten nggih. Ya sinten yang punya penguasa paling tinggi, dibagikan contoh, diajak turun ke desa, gak apa-apa loh saya, gitu. Saya nggak tahu siapa kepala dinas yang mau kerso menjadi contoh, atau kepala daerah yang kerso menjadi contoh. Ini modal simbolik kalau ingin sukses. Ya. Ngaten nggih. Ini contohnya. Ngaten nggih, Bu Nani. Moga-moga jawaban saya mengena. Siap Bunda, terima kasih. Artinya memang kita harus berkolaborasi di sini ya Ibu ya, gitu kan. Mungkin kita berkolaborasi dengan beberapa sektor dan juga elemen masyarakat tentunya kalau misalkan kita harus membawa program dari KB ini salah satunya KB untuk laki-laki itu. Kalau misalkan bahasa sekarangnya sih influencer ya Ibu, kalau misalkan di TikTok seperti itu ya, tapi kalau di masyarakat mungkin ya salah satu orang yang berpengaruh yang bisa mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mensukseskan salah satu program itu. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi modal berapa tadi itu? Gimana Ibu? Berjejaring tadi modal berapa? Modal Berarti kita ada di modal kedua ya Ibu ya. modal sosial. Ya. Betul. Nah, Oke, Mbak Nani, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Tri. Semoga nanti bisa menjadi salah satu dasar dari Dinas PPKB dan PA untuk bisa bersama-sama mensukseskan program dari Dinas PPKB dan PA. Seperti itu. Ada yang lain mungkin Bapak dan Ibu sekalian, sobat-sobat Ayu Sinau?
Ya, mungkin di chat room masih tidak bisa Kak linknya. Oke, masih berfokus sama absensi. Nanti setelah ini Bapak dan Ibu sekalian tentunya panjenengan sekalian mungkin dari membaca ulang dari materi yang sudah disampaikan Ibu Tri tadi di rumah dibaca-baca kembali kemudian muncul sebuah pertanyaan ataupun hal yang mengusik dalam hati dan pikiran kita tetap kita terima pertanyaannya nggih Ibu ya. Nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan kami di PKPSDM. Nanti kita bisa sharing di belakang layar seperti itu. Oke. Sekali lagi saya tawarkan untuk sobat-sobat Ayo Sinau yang sudah bergabung di sini. Ya, dari Puskesmas mungkin ada ya? Ya, belum ya? Dari Puskesmas ada? Dari sekolah-sekolah mungkin? Sobat-sobat Ayo Sinau? Belum ada. Gitu. Ibu Tri, izin sebelum kita akan menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini berkenan untuk bisa memberikan closing statement untuk kita bersama kaitan dengan bagaimana perempuan kita bisa menjadi perempuan yang bermartabat di era peradaban zaman saat ini. Berkenan untuk bisa memberikan closing statement dan juga sedikit nasihat untuk kita bersama, Ibu. Ye baik, matur nuwun Mbak Nilam. Jadi pertanyaan yang AI tadi, pertanyaan yang AI tadi itu kan ada jawaban dari AI bahwa bukan hanya di rumah atau bidang yang dianggap tradisional. Jadi ada jawaban AI seperti itu. Padahal tadi Mbak Nani juga menyampaikan bahwa perempuan itu harus dihormati dan disayangi, ya kan? Perempuan itu unik. Apapun pilihannya, ketika perempuan itu berkarir, memilih di rumah secara tradisional, maka kita tetap harus menghormati dan menyayanginya. Gitu. Jadi kita tidak boleh bahwa perempuan ketika dia memilih berkarir untuk sebagai ibu rumah tangga, kita tetap harus menghormati dan menyayanginya. Ya, menempatkan setara dengan perempuan-perempuan yang lain, yang misalnya saja jenderal, kepala dinas, dan seterusnya. Sama kita memiliki setara gitu, bahwa kita harus tetap menghormati dan menyayanginya. Jadi kita jangan percaya 100% pada AI. Kita harus mempelajari, kita harus melihat lebih jauh lagi sebenarnya apa benar sih pendapatnya AI. Gitu nggih Mbak? Iya. Mbak. Betul sekali, karena apapun yang terjadi, AI itu juga buatan manusia. Di belakangnya juga ada manusia yang mengoperasikannya. Jadi kembali lagi kita kepada marwah diri kita untuk belajar sesuai dengan jati diri kita, memahami konsep diri kita. Kalau kita Islam ya kita berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya untuk bisa mengimplementasikan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran untuk bisa kita menjadi perempuan yang tentunya bermartabat seperti itu. Baik Ibu Bapak sekalian, sobat-sobat Ayo Sinau, tak terasa kita berada di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama, ada 149 partisipan yang sudah bergabung bersama kita. Namun saya izinkan untuk bisa berfoto bersama, swafoto Ibu. Izin untuk rekan-rekan sekalian, sobat Ayo Sinau boleh dibuka dulu kameranya on cam sesaat sebentar. Nanti kita akan foto bersama dari sini ya. Boleh? Ya, boleh di-share screen sebentar. Ya. Jadi Kak Nani sudah on cam. Oke. Ya, boleh kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya. Juga kami informasikan Bapak dan Ibu serta sobat-sobat Ayu Sinau bahwasanya kita tidak akan menutup pertanyaan apapun kaitan dengan tema hari ini, namun nanti bisa disampaikan di belakang layar, mungkin WA atau langsung melalui link yang sudah dibagikan. Baik, izin. Yang pertama terlebih dahulu kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, oke, slide berikutnya. Boleh. Yang kedua, boleh? Ya.
Terima kasih, ini banyak sekali, luar biasa sekali. Matur suwun, terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya. Kita foto bersama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali, tepuk tangan yang luar biasa untuk acara kita hari ini, Bapak dan Ibu. Ada sebuah pepatah, jika kamu mendidik seorang laki-laki, kamu mendidik satu orang saja, tetapi jika kamu mendidik seorang perempuan, kamu sedang mendidik seluruh generasi. Itulah kekuatan peran perempuan dalam peradaban saat ini. Terima kasih kehadirannya Ibu Dr. Tri Susantari MSI yang hadir pada kesempatan hari ini. Matur suwun, sudah banyak meluangkan waktu untuk kita bersama. Semoga kita bisa bersuasapa dan tentunya bertemu kembali di Kabupaten Magetan. Ditunggu Ibu kehadirannya. Siap, insya Allah. Siap, terima kasih. Amin. Dan tentunya kami juga terima kasih kepada seluruh Sobat Arwi Sinau yang bergabung pada kesempatan hari ini. Kami informasikan jangan lupa untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami sampaikan di link chatroom yang ada, dan juga nanti di akhir acara rekan-rekan sekalian Sobat Arwi Sinau bisa mendapatkan sertifikat yang tentunya akan dibagikan di pukul 15.30. Saya Indra Dilamsari pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di webinar Ayo Sinau series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.